Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Nah, ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan. Kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini. Pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh. Rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar. Jangan kira tidak. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini sih ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Pak Eltof yang memperingatkan Bahar Smith. Ya, jadi Pak Eltof mengatakan bahwasanya hati-hati kamu Bahar Smith, kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu itu bukan apa-apa di negeri ini, ya, jangan sok. Kemudian menghimbau pihak Rabitah Alawiyah untuk mengambil sikap terhadap oknum Bahar Smith. Kemudian Pak Eltof pun heran, ya, kenapa Rabitah Alawiyah takut sama Bahar Smith. Apa saktinya Bahar, kata Pak Eltof. Kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian kalau pihak Rabitah Alawiyah dan pemerintah tidak ngambil sikap, hati-hati, rakyat bisa bergerak, bisa meruntuhkan pondoknya Bahar Smith. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dalam video tersebut, apa yang dibahas oleh Pak Eltof. Walaupun ada beberapa hal yang dibahas, namun yang saya tangkap seperti itu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eltof, memperingatkan Bahar bin Smith, menegaskan Rabitah Alawiyah dan pemerintah untuk mengambil sikap terhadap oknum Bahar Smith. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Makanya kita sudah himbau kemarin supaya Rabitoh untuk mengambil sikap terhadap oknum yang namanya Bahar ini. Ini kenapa mereka takut dengan Bahar? Saya heran. Apa saktinya Bahar? Gak ada apa-apanya Bahar. Tidak ada apa-apanya. Ya silakan. Kalau Anda mau diam seperti ini, Anda tidak mengambil sikap ini. Pemerintah juga tidak ambil sikap. Hati-hati loh. Rakyat juga bisa bergerak. Rakyat bisa meruntuhkan pondoknya Bahar. Jangan kira tidak. Kalau Anda Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati. Dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah. Karena imbasnya bukan kepada Bahar saja, kasihan duriah-duriah yang lain.
Jadi seperti itu ya peringatan Pak Eltof terhadap Bahar bin Sumit. Jadi Pak Eltof mengatakan dalam video tersebut bahwasanya hati-hati kamu Bahar bin Sumit, kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu itu bukan apa-apa di negeri ini ya, jangan sok. Kemudian menghimbau pihak Rabithah Alawiyah untuk mengambil sikap terhadap oknum Bahar Smith. Kemudian Pak Eltof pun heran ya, kenapa Rabithah Alawiyah takut sama Bahar Smith. Apa saktinya Bahar, kata Pak Eltof. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau pihak Rabithah Alawiyah dan pemerintah tidak mengambil sikap, hati-hati rakyat bisa bergerak, bisa meruntuhkan pondoknya Bahar Smith. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dalam video tersebut, apa yang dibahas oleh Pak Eltof. Walaupun ada beberapa hal yang dibahas, namun yang saya tangkap seperti itu ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eltof, memperingatkan Bahar bin Sumit, menegaskan Rabithah Alawiyah dan pemerintah untuk mengambil sikap terhadap oknum Bahar Smith. Kemudian ini ada video dari Said Saif Alwi yang menanggapi Bahar bin Sumit yang beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan keturunan Wali Songo itu tidak ada. Kemudian ditanggapilah oleh Said Saif Alwi. Jadi Said Saif Alwi dalam video tersebut merasa sangat geram sekali terhadap Bahar Smith ya. Saya lihat dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasanya kalau kamu membenci Wali Songo, mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya keturunan, kamu minggat dari Indonesia, kamu tidak tahu diri, begini begitu dan segala macam. Pokoknya seperti itu ya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ini sih ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Gedek saya dengan orang yang ngomong seperti itu. Tidak tahu diri di Indonesia ngomong Wali Songo tidak punya keturunan. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Ayo! Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan dari Said Saif Alwi terhadap Bahar bin Sumit. Walaupun dalam video tersebut Said Saif Alwi tidak menyebutkan nama Bahar bin Sumit. Jadi video tersebut setelah saya simak ditujukan kepada Bahar bin Sumit, di mana Said Saif Alwi beliau mengatakan dalam video tersebut bahwasanya ya, kalau kamu membenci Wali Songo, mengatakan bahwasanya Wali Songo tidak ada keturunan, kamu minggat dari Indonesia, tidak tahu diri kamu. Pokoknya seperti itu ya, dengan tegas beliau menyampaikan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Bahar bin Sumit pernah mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya keturunan. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang itu mengaku sebagai keturunan Wali Songo, itu tidak ada. Kalaupun ada dari pihak ibu katanya, dari pihak ibu terputus. Wali Songonya itu habaib katanya. Pokoknya kurang lebih yang disampaikan oleh Bahar bin Sumit beberapa waktu yang lalu seperti itu ya. Kemudian ditanggapilah oleh Said Saif Alwi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya jadi Wali Songo itu ada keturunannya ya. Di Indonesia ada keturunan Wali Songo. Dan ketika kita mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya keturunan, maka keturunan-keturunan dari Wali Songo ini akan bangkit, akan melawan ya. Ketika Wali Songo itu keturunannya difitnah, orang-orang ini akan bangkit, tidak terima ya. Dikatakan seperti itu. Ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi berhati-hati dalam berucap. Jadi seperti itu ya. Dan kenapa hari ini banyak orang-orang yang meragukan bahwasanya Bahar bin Sumit ini adalah sebagai keturunan baginda Nabi, sebagai zuriyah baginda Nabi. Kenapa orang-orang banyak yang meragukan Bahar Sumit ini? Ternyata dari perilaku Bahar bin Sumit, dari omongannya, dari tutur bahasanya, tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, tapi malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi ya. Ketika naik ke panggung ceramah, mencaci maki orang, menghina orang lain ya kan. Ketika ada kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan dia, diserang, menggebu-gebu, dipojokkan ya kan, sampai-sampai keluar kata-kata yang sangat kotor, tidak layak, tidak pantas diucapkan, apalagi di ruang publik ya, dilihat oleh banyak orang.
ya, didengar oleh banyak orang. Dan bagaimana kalau orang-orang mengamati dan meniru apa yang dibahas oleh Bahar bin Sumit ini? Secara otomatis kita sudah mengajarkan contoh yang kurang baik untuk masyarakat. Ketika kita mengaku sebagai zuriyah baginda Nabi, itu yang dilihat adalah akhlak kita, perilaku kita, tutur bahasa kita. Kalau itu tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, maka orang-orang akan meragukan. Catat itu baik-baik ya. Nah, jadi seperti itu. Dan yang saya bahas selama ini adalah perilaku oknum Habibnya, ya, perilakunya, ya, perilaku yang saya bahas. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, apakah saya percaya bahwasanya keturunan baginda Nabi itu ada? Di sini saya akan menjawab bahwasanya, ya, saya percaya bahwasanya keturunan baginda Nabi itu ada dari dulu sampai sekarang sampai nanti dunia akhir zaman. Bahwasanya keturunan baginda Nabi itu ada. Tidak pernah saya mengatakan bahwasanya tidak ada ataupun saya menafikan. Nah, yang jelas keturunan baginda Nabi untuk yang saat ini, untuk yang sekarang, yang nasabnya itu jelas tersambung absah kepada baginda Nabi, mereka itu bergelar sebagai Said ataupun Syarif. Itu yang sudah jelas nasabnya tersambung dan absah kepada baginda Nabi. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan salah-salah. Kemudian Ahlul Bait itu yang sudah disucikan, ya, Siti Fatimah contohnya, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Hasan. Itu yang disebut dengan Ahlul Bait, yang dimaksud dengan Ahlul Bait, yang dijamin oleh baginda Nabi. Setelah itu adalah zuriyahnya, keturunannya. Yang sekarang adalah zuriyahnya, keturunannya. Jadi seperti itu, mohon dipahami teman-teman ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.